Siang itu warga Kelurahan Kesambe Baru, Rejang Lebong Bengkulu, digemparkan dengan penemuan 2 jasad ibu dan anak di dalam sebuah rumah kontrakan. Kondisinya sangat mengenaskan. Keduanya tergeletak di sofa dan di atas kasur dengan aroma bau busuk menyengat yang menyebar ke seluruh ruangan rumah kontrakan tersebut. Usai menerima laporan warga, polisi langsung melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian. Kedua korban diduga telah meninggal 3 hari lalu. Korban mengalami luka sayat di tangan kanan, serta luka robek di leher. Sedangkan anak korban terdapat luka robek di leher. Polisi menduga keduanya merupakan korban penghilangan nyawa. Lalu, siapakah pelakunya? Dan kenapa tega melakukan perbuatan keji seperti itu? Lalu apa motif dibalik perbuatan kejam tersebut? Saksikan kasus lengkapnya dalam tayangan Jejak Kasus X kali ini. Pagi itu, Jumat 2 Mei 2025, Nano, seorang warga Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu terlihat resah. Teman akrabnya S. Sudah 3 hari ini, tidak terlihat keberadaannya. Ia tambah semakin curiga ketika melihat pintu rumah teman akrabnya nampak tertutup dalam beberapa hari terakhir. S tiba-tiba menghilang. Dihubungi lewat telepon, tidak dijawab. Pesan singkatnya masuk, tapi tidak ada respon sama sekali. S hilang, bagaikan ditelan bumi. Tidak ada kabar sama sekali. Siang harinya, Nano yang merasa khawatir mendatangi rumahnya untuk mengecek kondisinya. Ia merasa heran, rumah kontrakan itu terlihat sepi dan sunyi. Tidak ada aktivitas sama sekali. Rumah itu bagaikan rumah kosong tidak berpenghuni. Merasa curiga, ia mencoba masuk, tapi pintunya terkunci. Ia memanggil-manggil dari luar, tapi tidak ada jawaban. Tak berselang lama, sekitar pukul 1 siang, Rahmat, tetangga S, juga mendatangi rumah kontrakan. Ia merasa curiga karena sejak beberapa hari, terdapat banyak lalat beterbangan keluar dari ventilasi rumah kontrakan. Rahmat mendekati rumah kontrakan itu dan mencium bau busuk dari dalam rumah. Semakin penasaran, Rahmat menelepon Andini, 25 tahun, anak sulung S yang tinggal di Kampung Jawa Curup Timur. Rahmat meminta Andini untuk segera datang, mengecek kondisi ibunya. Rahmat juga memanggil ketua RT setempat dan pemilik kontrakan. Mereka akhirnya bisa masuk ke rumah dengan menggunakan kunci cadangan dari pemilik kontrakan. Ketika pintu berhasil dibuka, mereka sangat terkejut. S dan anaknya GMW sudah meninggal dunia dengan kondisi yang mengenaskan. Keduanya ditemukan telah membusuk dan menimbulkan aroma bau busuk menyengat yang menyebar ke seluruh ruangan rumah tersebut. Mereka melaporkan peristiwa ini ke kantor kepolisian setempat. Usai menerima laporan warga, Polres Rejang Lebong langsung mendatangi rumah kontrakan itu. Dari hasil pemeriksaan awal di lokasi, kedua korban telah meninggal 3 hari lalu. S, 42 tahun, tergeletak di atas sofa di ruang tengah dengan wajah tertutup kain. Korban S mengalami luka sayat di tangan kanan serta luka robek di leher. Ditemukan juga bercak darah di dinding rumah. Sementara itu, JMW 14 tahun, anak kandung S, ditemukan berada di dalam kamar dalam keadaan terbaring di atas sebuah karpet dengan kepala menempel ke arah dinding tembok. Terdapat luka robek di leher korban. Kedua korban, ibu dan anak, dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum dan autopsi. Polisi masih terus melakukan penyelidikan. Para saksi yang menemukan jasad kedua korban langsung diperiksa. Saksi-saksi lain yang terkait dengan peristiwa tersebut juga diperiksa secara intensif. Polisi menemukan sejumlah fakta. Tidak ada barang berharga yang hilang. Ini menandakan bukan korban perampokan, tapi sepeda motor milik korban tidak ditemukan. Suami korban juga tidak diketahui keberadaannya. Berdasarkan laporan tetangga,
Pada hari Rabu 30 April 2025, sekitar pukul setengah 7 pagi, terjadi keributan antara korban S dengan GN suami korban. Setelah terjadi keributan itu, tetangga korban melihat GN pergi dengan mengunci pintu rumah. Polisi menyimpulkan suami korban, GN 44 tahun menjadi saksi utama sekaligus kunci untuk mengungkap kasus penemuan dua mayat ibu dan anak. Polisi akhirnya memburu GN, yang saat itu tidak jelas keberadaannya. Jejak pelarian GN mulai terendus pihak kepolisian. GN diduga kabur menggunakan sepeda motor istrinya menuju ke daerah Rupit, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Sepeda motor milik istrinya dijual. Uangnya digunakan untuk biaya melarikan diri. Tujuannya tidak jelas. Tapi satu hal yang pasti, GN berusaha kabur sejauh mungkin. Dengan menumpang berbagai angkutan umum, GN berhasil sampai ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung, dan langsung menyeberangi lautan menuju Pelabuhan Merak, Banten. Tanpa arah dan tujuan, GN sering berpindah-pindah kota untuk menghindari kejaran polisi. Dengan menumpang sebuah angkot, GN sampai ke Tangerang, Banten. Ia berkenalan dengan seorang sopir angkot yang ditumpanginya. GN menceritakan kalau dirinya kabur dari rumahnya di Bengkulu karena sedang ada konflik rumah tangga. Sang sopir merasa iba, lalu mengizinkannya tinggal di rumah kontrakannya yang sederhana. Beberapa hari pertama, GN hidup tenang. Ia jarang keluar rumah. Ia hanya keluar rumah kalau menjadi pengganti sopir angkot atau menjadi kenek angkot. GN sengaja tidak menghubungi siapa-siapa. Tapi dalam ketenangan itu, ada sesuatu yang tak bisa ia tahan. Rasa bersalah. Di malam hari, kepada sopir angkot yang menampungnya, GN akhirnya berkata jujur. Ia mengaku kabur dari Bengkulu karena telah membunuh istri dan anak tirinya. Pengakuan ini membuat sopir itu kaget dan terkejut. Keesokan harinya, sopir itu mengusir GN agar pergi meninggalkan rumah kontrakannya karena takut tak ada yang menampungnya lagi. Ia kembali berkeliaran tak tentu arah, menyusuri jalanan antar kota hingga akhirnya sampai di Karawang, Jawa Barat. Di sana, GN bertahan hidup dengan bekerja serabutan, kadang jadi tukang batu, kadang sebagai kuli bangunan. Ia berpindah-pindah tempat tinggal dan menghindari terlalu banyak bicara. Sampai pada suatu hari, ia sampai di desa Cikangkung Timur, Rengas Dengklok Utara, Karawang. Di sana ia menyamar dan bekerja membantu mengecat bangunan pesantren dengan identitas palsu. Di saat itu, nasibnya berubah. Seseorang mengenali wajahnya dari laporan berita. Berkat kerjasama lintas kepolisian, GN ditangkap saat masih memegang kuas dan ember cat. Ia tidak melawan, ia hanya diam dan menunduk. GN langsung dibawa kembali ke Polres Rejang Lebong, Bengkulu untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan guna mengungkap tabir peristiwa penemuan mayat ibu dan anak. Di hadapan para penyidik, GN mengaku telah membunuh istri siri dan anak tirinya. Setelah 7 hari pelarian, semuanya berakhir di depan tembok pesantren. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu sebelum dua nyawa ini melayang? Apa yang menjadi penyebab peristiwa berdarah itu terjadi? Untuk mengungkap tabir peristiwa berdarah ini, mari kita flashback ke kisah kehidupan masa lalu pasangan GN dan S. GN 44 tahun, merupakan pria asal desa Tasikmalaya, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong. Ia dikenal sebagai pria yang ramah dan tidak mudah marah. Pria ini sudah bercerai dengan istri pertamanya dan sudah memiliki anak. Sehari-harinya ia bekerja sebagai tukang bangunan di daerah tersebut. Sedangkan S, 42 tahun, adalah seorang wanita yang berasal dari desa Kesambe, Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong. S dikenal sebagai sosok perempuan yang mudah bergaul dan ramah. Ia telah dikaruniai 2 anak perempuan dari pernikahan sebelumnya.
Anak pertamanya sudah berusia 25 tahun dan telah hidup mandiri. Sedangkan anak keduanya, JMW, baru berusia 14 tahun, tinggal bersama S dan masih duduk di bangku SMP. S juga dikenal warga cukup aktif di kegiatan senam warga. 4 tahun yang lalu, GN dan S sepakat melakukan nikah siri di hadapan tokoh agama. Meski hingga kini belum dikaruniai seorang anak, namun kehidupan rumah tangga pasangan ini terlihat bahagia. Apalagi JMW, anaknya S, ikut tinggal bersama dengan pasangan tersebut. Kehidupan rumah tangga pasangan GN dan S terlihat harmonis seperti umumnya sebuah keluarga. Sang suami bekerja sebagai tukang bangunan di daerah tersebut, sedangkan istrinya mengurus kegiatan rumah tangga. S setiap hari juga melakukan antar jemput anaknya yang masih sekolah di SMP dengan sepeda motor miliknya. Pada bulan April 2025, mereka sepakat pindah ke rumah kontrakan di daerah Kesambe, Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong. Sejak pindah ke rumah kontrakan, kehidupan keluarga ini mulai sedikit retak. Keributan kecil sering terdengar di dalam rumah itu, tapi masih dalam batas kewajaran. Konflik rumah tangga pasangan ini mulai semakin membesar ketika GN mengajak anaknya IDP yang masih berusia 13 tahun untuk tinggal bersama. Titik pangkal persoalannya selalu soal penggunaan sepeda motor. S terlihat enggan untuk mengantar anak tirinya EDP ke sekolah. Alasannya, selain karena lokasi sekolahnya yang berbeda, sepeda motor yang bisa digunakan pun hanya satu, yakni sepeda motor milik S. Bagi S ini soal efisiensi dan kepraktisan semata. Namun, bagi GN, ini merupakan persoalan besar. Ia merasa terganggu harga dirinya. S dianggap hanya menyayangi anak kandungnya saja. Inilah yang sering menjadi penyebab terjadinya keributan dalam rumah tangga keluarga ini. Puncaknya terjadi pada hari Jumat pagi, 30 April 2025. Pagi itu, ketika anaknya S dan anak tirinya IDP akan berangkat ke sekolah, terjadi keributan kecil. S menyuruh anak tirinya IDP untuk naik ojek pergi ke sekolahnya, sedangkan JMW akan diantar ibunya dengan sepeda motor miliknya. Ucapan S yang menyuruh anak tirinya EDP agar menggunakan ojek untuk berangkat sekolah ternyata menyulut emosi JN. Entah apa yang merasuki pikirannya. JN marah besar. S juga tidak mau disalahkan. Percekcokan mulut pun terjadi. Emosi GN memuncak setelah mendengar kata kasar yang dilontarkan oleh istrinya. Ia kemudian melakukan kekerasan dengan memukul pelipis mata kiri S. S tersungkur di sofa. JN semakin kalap. Ia mengambil sebuah parang di dapur dan melakukan pembacokan berulang kali terhadap istrinya. Hingga akhirnya, S menghembuskan nafas terakhir. Saat menganiaya istrinya, anak tiri GN bernama JMW keluar dari kamar, berteriak minta tolong dan lari kembali ke kamarnya. GN panik, mengejar anak tirinya masuk ke kamar dengan membawa parang. Di sana GN melakukan aksi kekerasan kembali dengan menggunakan parang, sampai anak tirinya meninggal dunia. IDP, anak kandung GN, rupanya juga menyaksikan perbuatan keji ayahnya ini. Ia pun panik. IDP lari menuju ke rumah tetangganya. Dengan tangan berlumuran darah, GN mengejar anak kandungnya. GN melihat anaknya berada di teras tetangganya. Dengan tangan gemetar, GN memberikan uang kepada anak kandungnya dan menyuruh pergi jauh-jauh dengan naik ojek. GN kembali ke rumah kontrakannya. Pikirannya kalut, ada perasaan menyesal dan rasa bersalah. Setelahnya, ia mencuci tangan, mengganti baju, dan bergegas pergi. Sebelum pergi, ia masih sempat menutupi jasad istri sirinya dengan kain. JN keluar mengunci rumah dari luar dan membuang kuncinya, lalu berusaha kabur sejauh mungkin dengan sepeda motor istrinya. Polisi telah menetapkan GN sebagai tersangka pembunuhan istri dan anak tirinya. Kini, ia hanya bisa menyesali dan merenungi nasibnya di balik jeruji tahanan Polres Rejang Lebong, Bengkulu. Mengingat beratnya kasus ini, polisi menjerat GN dengan pasal berlapis. Tersangka dikenakan pelanggaran pasal 76C, Jungto, pasal 80, ayat 3, Undang-Undang Nomor 35, Tahun 2014.
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Rumah tangga sambung bukan hanya menyatukan dua orang dewasa, tapi juga dua anak yang membawa trauma, ekspektasi, dan luka lama. Tanpa komunikasi yang sehat, semuanya bisa menjadi bom waktu. Apalagi jika ada ketimpangan kasih sayang, yang kelihatan sepele seperti soal motor, bisa menjadi penyulut petaka. Dan yang jadi korban, seringkali bukan pasangan, tapi anak. Rumah itu kini kosong. Tak ada yang berani menempati. Dalam rumah tangga, keadilan dan komunikasi adalah fondasi. Jangan abaikan rasa iri, luka kecil, atau rasa tak dihargai. Karena satu ketimpangan bisa memicu kekerasan. Dan emosi tidak terkendali, bisa jadi akhir segalanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita kisah nyata lainnya.